Halo Mas Tio. Halo Mbak. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat karena Mas Tio minggu lalu baru aja jadi seorang bapak. Yeay. Thank you. Congratulations. Jadi kan aku inget tuh waktu pertama kali ketemu sama Mas Tio itu pas yang lagi acara di Brands ya. Terus aku amazed karena wow ternyata bahkan lebih humble dari yang aku tahu gitu ya, tahu dari media gitu dan Hmm, dari berita-berita artikel-artikel ternyata aslinya jauh lebih humble. Sekarang tuh banyak pertanyaan. Tadi udah ada satu pertanyaan yang aku sempat baca. Dia nanya, pertama kali modalnya berapa waktu bikin tuku? Tunggu deh, aku masih ini by the way ini live pertama gue. Oh ya? Terus Yeay, ternyata sama Fortuna. Wah, oke banget. betul. Thank you so much. Tuku tuh usaha yang keberapa, Mas? Maksudnya kalau Tuku tuh usaha pertama langsung booming kayak gitu, wah berarti beruntung banget gitu. Yang harusnya punya nama Fortuna tuh harusnya Mas Tio kalau kayak gitu. Karena langsung melejit gitu ya. Nah, kalau ini sekarang Tuku itu usaha keberapa dan sampai ke Tuku tuh gimana ya awalnya? Oke. Gimana? Aku harus memikirkan gimana cara cerita ini cukup singkat. Panjang. Pokoknya aku usaha pertama aku itu 2005. Uh-uh. Oh, 2005. Itu Oke. Okay. itu pas aku satu SMA. Wow. Nah, itu cuma nggak bisa dibilang usaha. Jadi Hmm. aku SMA satu itu SMA negeri, terus aku kuliahnya alhamdulillah di boleh nyebutkan deh kampus dan Boleh, boleh, boleh. oke Kita aku tadi aku nyebut Tuku, aku nyebut Netflix, padahal belum jadi klien. aku di Presnya Mulai Business School. Aku kuliah tuh di 2007 kan. Nah, disitulah mulai tuh sadar ternyata apa yang aku jalankan dari 2005 bikin usaha distro, Hmm. ternyata tidak bisa dibilang sebuah usaha. Hmm. Akhirnya Kenapa? di situ biasa kan teman curhatku saat itu adalah orang tua pasti. Nah, saat itu bokap lebih menjelaskan, kamu ini menjalankan namanya kegiatan. Ada Oke. Okay. jualan baju, beli baju, ada yang beli, itu lancar tuh kegiatan uh, bertukarannya lancar. Tapi emang kamu sudah menghitung costingnya seberapa banyak, investasinya Hmm. sudah kamu perhitungkan belum? Hmm. Jadi kita tidak bisa melihat apakah yang kita lakukan ini memberikan keuntungan apa tidak, investasinya kembali apa tidak gitu-gitu sih. Hmm. Hmm. Dan saat itu di confirm pas ketemu di kampus, dipaparkan tuh berbagai case study kan di kampus. Hmm. Nah dari situ akhirnya juga makin sadar, oke ternyata salah dalam menjalankan usahanya. Akhirnya sedikit demi sedikit perlahan kita benahi gitu. Makanya dari Hmm. baju akhirnya kita coba aja ngikutin marketnya di Cepete maunya apa, Ya. sampai waktu itu mulai jualan iseng-iseng di teras. Kalau di store itu pasti ada jajanannya, ada Namanya apa? Distronya waktu itu di Cipete kan lumayan dulu banyak dan bagus-bagus ya. dulu namanya Tuts 79. Oh, oke. Okay. Terus tujuh Jangan ditanya sembilan. artinya kenapa. Intinya dulu aku harus disclaim dari awal, aku ini nggak punya planning, aku nggak mau jadi suka bisnis. Nggak. Sudah habis itu aku sambil jalan, hmm, sambil Hmm. jalan itu ternyata aku paham bahwa kita harus ngikutin market nih. Aku tahu distro dari nyokap, tahu Hmm. jajanan-jajanan yang dijual distro dari nyokap, Hmm. tahu kopi itu dari teman-temanku yang bikin usaha kopi bareng di kampus, namanya Komodo Coffee dulu. Oke. Jadi semua berdasarkan ya universe sekitarku adanya apa gitu. Hmm. Nah, berhubung aku mager, jadi aku lebih ke arah, ya sudah memaksimalkan apa yang ada di sekitarku gitu. Ya sudah, kalau aku dapat temannya di kopi, ya udah dimaksimalin sampai Hmm. sekarang gitu sih sebenarnya. Nah, Jadi akhirnya, di Cipete selalu di Cipete itu ada alasannya nggak karena rumahnya deket Cipete atau oh oh ya? bener juga, aku belum cerita, rumahku di Cepete. Jadi kalau Wah, teman-teman semua yang di sini pernah ke Tooth House Cafe di Cepete, satu langkah ke belakang itu adalah rumahku. wah. Jadi ke kantor kerja deket banget, pulang deket banget gitu ya? Betul, namanya di rumah pakai sepatu, pakai baju pergi, ya itu aku sehari-hari dulu kayak gitu sebelum nikah. Oh gitu. Lucu banget Gitu. sih. Itu 2010 tapi aku bikin Tooth House-nya. Oke. Itu Nah, udah yang pakai dengan bisnis yang benar ya? Yang kalau kata papanya itu udah termasuk usaha gitu. oh belum 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 belum.
Justru belum Oh, sama sekali. oke. Justru di situ bokap juga masih mempertanyakan, kamu toko yang kecil aja nggak bisa rame, kenapa harus sekarang bikin yang besar Oke. gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa dong. Kalau Hmm. ditanya gitu, beliau kasarnya investorku, aku minjam duit ke beliau. Saat itu aku Hmm. minjem uangnya 200 jutaan kalau nggak salah. Oke. Itu sambil jalan, apa tuh, minjem, ya sudah, aku sambil jalan, tokonya kecil, tuh house, tapi itu belum kopi. Aku baru bikin Oke. kopi 2015, si tukunya Oke. itu. Jadi jaraknya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun gitu ya? Kira-kira gitu. Nah, di masa itulah aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kenalan sama pelaku industri kopi, terus abis itu belajar kecil-kecilan ke Jogja, ke Bali, ke Melbourne. Hmm. Ya udah cari insight aja sebenarnya. Tapi memang banyak hal ternyata insight yang aku dapat tuh memang dari ngobrol-ngobrol. Even nanti dari Hmm. ngobrol gini pun pasti nanti aku dapat insight lagi yang bisa aku gunain gitu. Amin. Mm-mm. Ini banyak teman-teman yang beberapa aku lihat di sini pun banyak dari mereka juga yang aku belajar sama mereka, sharing sama mereka gitu. Dulu 2010 soalnya untuk belajar kopi 2008, 2010 nggak banyak. Pilihannya cuma, dulu di Cepetnya cuma ada Black Canyon dulu. Iya, iya, aku tahu juga di daerah situ lumayan belum banyak restoran ya. Dulu masih agak, kalau orang nyari restoran ke Kemang, karena ya agak Hmm. nyebrang sedikit tapi rame gitu kan. Hmm. Nah, Cepetnya kan dulu tempatnya tempat makan Sunda atau nggak tempat makan steak. Iya, bener-bener saung apa gitu kan, Riung Sunda lah Gitu-gitu. gitu. Heeh. Dapur Sunda. Nah, udah di situ aku Dapur belajar. Sunda. Black Canyon belajar. Aku belajar sama Jakarta Coffee House belajar. Sama Bloomchen Coffee belajar. Gitu-gitu sih. Aku pokoknya di sekitaran Cepetnya itu mereka semua. Nah, Mesinku rusak dikit, nanya. Kopinya ku nggak enak dikit, nanya. nanyanya ke siapa? Sama mereka, sama baristanya kadang, kadang sama yang punya gitu. Banyak Terus sih. udah Jadi, gitu pertama-tama itu maksudnya kan kalau bisnis kopi kopi kan nggak murah ya Mas Tio ya. Maksudnya mesinnya ya kan kalau yang serius gitu kan ada mesinnya segala macam gitu tuh. Terus hmm, udah gitu pada saat itu kenapa Tuku itu dibilang challenger brand karena berani banget udah modalnya juga pasti nggak kecil-kecil banget karena ada mesin kopi dan sebagainya tapi harganya itu memukul Starbucks yang pada saat itu udah jual kopi 70.000 gitu. Terus tahu-tahu keluarlah Tuku dan meledak. Itu hmm, pertimbangannya gimana gitu pada saat pertama kali melihat harganya yang pas segini nih gitu. Karena apakah itu diajarin di Prasetya Mulia, apakah itu karena hasil perhitungannya dengan papahnya gimana gitu. Harganya loh yang fenomenal dari Tuku itu pertama kali keluar adalah harga dan rasanya itu tidak kalah enak gitu. Jadi pada saat semua orang shift ke Tuku, makanya sampai Jokowi datang ya. Itu karena meledak ya. Itu oke. ceritanya gimana, Mas? Oke. Dulu, sebenarnya kalau ditanya itu ada perencanaannya gimana, dibantu karena analisa market apa tidak, pasti Aha. berbagai analisa dilakukan. Tapi yang jelas aku tidak Iya. melakukan bisnis research seperti bisnis pada umumnya gitu. Kembali lagi aku tuh magar, aku sendirian. Jadi aku Itu cuma kan mau humble melakukan banget. hal yang buat aku jelas-jelas saja. Nah, saat Oke. itu kalau kita kan pengennya cari motivasi kan. Orang mager berarti butuh apa ya? Kenapa aku harus gerak ya? Pasti butuh duit. Tuh aku kumpulin deh tuh Oke. list aku pengen beli apa, pengen punya uang berapa, Hmm. mau beli motor apa gitu kan. Yes. Itu aku kira-kira. Intinya di sini dulu aku menjadikan bisnis adalah aktualisasi diriku. Dari Oke. situ aku jadi ini memang menjadi personal karena menurut aku ini penting sekali sebelum kita punya usaha, kita harus menganalisa modal kewirausahaan kita, which Mm-mm. mentality kita, pola pikir kita, gaya kita itu akan matters. Nah, saat Hmm. ini, dulu aku merasa aku mengumpulkan motivasinya akan gimana sih. Nah, dulu mau Hmm. punya uang, pasti dong. Yang kedua, biasanya kalau kita masuk kopi, kita akan terpapar bagaimana sedihnya petani kopi di Indonesia gitu. Ya. Tidak adil dan sebagainya, perlu dibantu. Ya. Betul. Saat itu, aku termakan hal seperti itu juga. Oke, banyak tuh bertahun-tahun kita mendengar jargon demi kopi Indonesia, demi petani kopi Indonesia. Yang kayak apa sih demi petani? Setelah mencoba kenalan sama beberapa petani, ngobrol sama senior-senior industri kopi, Hmm.
aku mengambil garis benang merahnya adalah untuk ngebantu mereka adalah membeli secara rutin dalam jumlah yang banyak. Jadi bukan harus dikasih pelatihan, Reguler. bukan reguler, bukan harus pelatihan, bukan harus dikasih beli kopi yang mahal, tapi reguler. Karena ini masalahnya yang jelas-jelas Cycle, ya. aja gitu kan. Namanya Sustainability. betul, perasaan aja kan maunya jelas-jelas aja gitu kan ya, apalagi Iya. bisnis kan juga gitu ya. Iya. Terus dari situ ya udah dong konsep misi tuh bagaimana ningkatin konsumsi kopi di Indonesia. Kegedean dong, siapa lu yuk, baru anak kopi baru, belum dianggap di industri ini, mau ngomongin Indonesia. Ya sudah, kita kalau kata Agim mulai dari yang kecil gitu, mulai dari yang sekarang gitu. Ya udah, aku mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu sih Cipete kan. Dari situ gimana aku bisa ningkatin konsumsi kopi di Cipete. Awalnya udah nih, orang rumah udah aku bikinin kopi nih. Mereka mau gimana? Tamu tutsal aku bikinin kopi. Biar lu pada mau minum gimana? Pada nggak mau. Tetap Kenapa? mau. Mungkin aku menganggap ekspektasinya memang gue nggak mau ngopi ke tutsal, nggak mau ngopi di rumah, nggak mau ngopi. Oke, kita bikin toko kecil yang bikin. Ini bukan Apa iklan sih? ya. Aku minum tuku. Aku minum apa ya? Aku tadi nyoba yang beli dari Tokopedia loh. Yang Tukucut. Iya, udah cepet banget. Ya, Cepet banget. Soalnya kalau di Tokopedia bisa beli sebelum jam 9. Kalau dari toko kan harus open jam 9 ya. Terus. Udah, habis itu kan apa tadi aku sampai mana tuh? Aku harus mencoba untuk bikin orang di Cipete beli, orang rumah beli gitu kan. Orang rumah terus, mencoba. Jadi kenapa aku 18.000 Mbak? Nah, ya buat aku 18.000, aku berkaca dari saat itu gaji orang 5 juta aja. Untuk minuman 18.000 aja, 2 kali, kan pengen belinya rutin dong, banyak dong. Pengennya 2 kali sehari lah orang minum. Pengennya 3, cuma 2 kali deh, nggak apa-apa. Nah, 2 kali sehari, kali 18.000, cukup mahal dong. Selama sebulan. Ya, tapi saat itu market lagi terbiasa dengan produk import itu yang satu gelasnya bahkan udah jauh lebih mahal, 50-70 ribu gitu kan ya. Market udah mungkin memaksakan diri bahkan market pada saat itu untuk rutin minum, tapi sebetulnya menangis. Nah, memang kan dulu kan jargonnya kopi sekarang menjadi lifestyle. Itu kan istilahnya namanya emotional value kan dibangun. Nah, justru kalau pembelajaranku ngobrol sama teman-teman di industri kopi, bagaimana kita harus ngebawa kopi menjadi sesuatu yang rutin sehari-hari. Berarti harus sangat fungsional. Berarti secara rasa harus mereka gemari, mereka harus minati. Secara makanan pun mereka juga harus banyak yang disukain, harganya harus terjangkau gitu kan. Nah, sudah kita cari rasanya seperti itu. Pas rasanya udah dapat, ngobrol tuh. Es kopi susu itu 4 bulan setelah toko buka soalnya. Oh gitu. Jadi bukan produk pertama. Bukan produk pertama. Yang pertama apa? Jadi yang pertama itu kopi-kopi biasa, latte atau apa gitu? Kita jadi kenapa jadi 18.000? Mungkin sekarang aku jawab di sini. Pertanyaan nyambung dari situ. Aku punya kopi dari harga Rp5.000, Rp9.000, Rp18.000, Rp25.000, Rp35.000. Oh gitu. Jadi aku tahu yang lebih mahal ada, tapi 5.000 aku nggak tahu. Emang ada ya? Dulu sempat ada. Jadi saking aku nggak taunya market cepatnya maunya apa sih? Tetangga tuku ini maunya apa sih? Jadi kan kita harus memahami dong cita rasa yang mereka pengen. Ya udah aku bikin tuh rasa macam-macam, dari ala kopi instan sampai ala-alaan pakai karamel sirup seperti Starbucks gitu. Itu semuanya aku coba bikin gitu kan. Nah tapi habis itu kembali lagi, dia maunya belinya yang mana, tiap hari apa enggak. Aku pikir yang akan dibeli itu Rp9.000. Iya. Habis beli satu pecel ayam, habis beli ayam geprek, mungkin ada uang sisa bisa buat beli kopi 9.000 gitu kan. Habis itu udah dari 15.000. Itu ada yang nggak tahu tuh, pindahin kopinya ke botol biar sehari 1 botol. Udah ada loh beli di
Ya. Dari macam-macam itu pun aku mencoba bikin dari 5.000, ternyata yang mereka minati malah yang 18.000. Tapi belum ada dingin Hmm. yang saat itu. Belum ada yang dingin. Belum. Oke. Belum ada yang dingin. Tapi namanya udah susu tetangga? Belum? Sudah, Kopi sudah, susu. Oke. sudah. Nah, habis itu apa namanya eh, di dikumpulin es kopi susu tetangga. Mm-mm. Ternyata mereka maunya yang gulanya nggak mau tabur, maunya cair. Nah, disitulah aku akhirnya dapat inspirasinya dari tukang cendol waktu itu di lagi sholat Jumat gitu. Oke. Karena kita pengen dapetin kan yang karamel macchiato itu orang suka tuh kan gara-gara manis, dingin gitu kan. Nah, itu kan berarti kan sebuah cita rasa yang apa nama cita rasa yang harus mereka pengenin kan. Nah, tapi Iya. biar lebih rasanya lebih lokal, lebih Indonesia tuh gimana ya? Iya. Nah, di situ aku cari apa yang rasanya sirupnya kental kayak gitu. Oh, gula aren. Iya, Terus pas padahal lihat, gula aren itu sering dipakai kayak ya untuk cendol, untuk jajanan, maksudnya yang air-air juga ya di Indonesia, tapi nggak ada yang kepikir tuh tadinya buat dicampurkan ke kopi. Hebat loh. Kadang tuh ya jawaban ada di depan mata ya, tapi kita sok jauh-jauh gitu carinya. sebenarnya bukan. So sih, makanya kalau dibilang, tuku ini berinovasi dengan es kopi susu gitu. Justru Heeh. makanya saya nggak berani bilang itu sebuah inovasi dong, karena itu kan memang sebuah yang simpel ada di sekitar kita. Iya. Justru dari situ aku dan teman-teman tuku jadi belajar. Iya ya, banyak juga yang Indonesia sudah terlalu banyak yang kita punya sekarang gitu. Sebenarnya itu banyak Mm-mm. banget yang bisa kita karyain. Ini masalah perspektif sama mindset memang mau kita bangun gitu kan sebenarnya. Ya sudah, Ceritain dong Mas, itu apa nama kopi susu tetangga tuh dari mana sih? Kenapa dinamainnya kopi susu tetangga gitu? sebenarnya aku tuh sangat impress sama hubungan neighborhood yang terjadi dalam sebuah coffee shop sih Mbak. Dulu Hmm. aku waktu di Jogja, di Melbourne gitu, tuh senang banget ngobrol-ngobrolnya, deket jalan, deket rumah. Itu aku sebenarnya pengen ngelakuin itu, dan aku pengen cepet tumbuh seperti itu. Makanya Hmm. aku sekarang sama teman-teman, ini di sini ada Mas Omar, terus coffee shop lain, pengen ngebangun cepetnya menjadi lebih baik gitu. Makanya kemarin bikin acara pasar kopi cepetnya. Tapi kembali jalan dari sana, kenapa namanya kopi tetangga? Aku mencoba, jargonnya kan tuh rumput tetangga biasanya lebih hijau kan. Ya. Jadi harapannya Oh, mungkin dengan kopi tetangga akan lebih enak gitu kasarnya. ya. Itu buat bercanda. Nah, tapi secara harfiahnya memang saya pengen kopi itu adalah konteksnya bukan cuma sekedar produk, tapi ini adalah sebuah media untuk silaturahmi. Warung kopi dari Hmm. dulu adalah tempat silaturahmi. Hmm. Nah, kalau satu kita di dunia digital disruptif digital seperti sekarang, kalau Hmm. saya bisa membuat satu toko kopi yang membuat kita menjadi silaturahmi, menjadi berkomunikasi lebih banyak lagi, Hmm. saya pengen ngambil peran di bagian itu gitu sebenarnya. Oke. Jadi justru role dari kopi sebagai apa coffee shop sebagai habitat, sebagai community gitu ya. Jadi bukan Hmm, hanya bisnis aspek yang dipikirin ya. Jadi makanya itu hmm, aku kemarin juga sempat inget dari hasil yang Mas Tio waktu hmm. di apa di branch itu ngomong tentang bahkan input-input dari tetangga itu Mas Tio dengerin ya dari tetangga sekitar gitu untuk kopi-kopinya Mas Tio. Penting banget. Even sampai sekarang. Tadi kita Oh ya. tadi pagi kita habis meetingin itu dengan teman-teman tuku. Hmm. Kita lagi ngobrolin justru, gimana nih kita makin lama nggak ketemu sama customer, kita jadi Hmm. kekurangan informasi. Sebenarnya mereka lagi pengen apa, mereka butuh apa, Iya, kita harus bantu apa. Kalau iya. konteks ngebantu pandemi COVID, kita sudah tahu. Tapi sekarang yang ngebantu bagaimana tuku bisa tetap hadir di hari demi hari tetangga Hmm. tukunya, kita harus ngapain sih. Makanya Hmm. 2 minggu lalu kita juga habis Zoom bareng-bareng, Zoom call sama beberapa tenaga tuku, Oh ya, bareng barista-barista gitu. lucu. Jadi kita memang kita Oke. lagi bikin prosesnya. Nanti setiap tanggal tuku yang mau, justru dia bisa live ngeliat kondisi toko saat itu, bisa ngobrol sama barista-barista gitu. Jadi mau ngopi pakai tuku cur di rumah, pakai tukuin di rumah, tapi kita juga bisa bikin Bisa lihat. conversation kayak gini, bahkan ngobrol juga gitu.
Oh gitu, keren banget. Jadi tetap tetap experience-nya seakan-akan tuh lagi ke tokonya gitu ya. Ngobrol sama baristanya, kayak masih gitu tapi ya dari rumah gitu, dari rumah aja gitu ya. Hmm. Sebenarnya kita nggak akan bisa sama sih, kita nggak akan bisa nge-replicate itu. Tapi yang kita bisa ingetin adalah Hubungannya ya. dalam menikmati kopi tuku itu bukan cuma dari beli dan minum aja, tapi kan Hmm. pas di toko ada conversation-nya kan. Nah, itu yang pengen kita bawa lagi sebenarnya. Ini aku mau nanya yang agak sesuai dengan topiknya kan, tuku versus Ayo. corona gitu ya. Hmm. Karena pasti banyak banget yang sebetulnya penasaran saat seperti ini. Ini kan krisis yang semua orang tuh bahkan semua bisnis tuh belum pernah alami sebelumnya. Mungkin tidak pernah separah inilah gitu. Nah, pada saat ini kan mungkin startup, SMI, bisnis-bisnis besar pun juga ikut kepukul. Nah, kalau dari Tuku sendiri, setelah adanya work from home atau mulai adanya PSBB ini, kepukul atau gimana Mas antisipasinya? Kepukul sih pasti Mbak, karena kan nggak ada yang, kayak yang tadi Mbak bilang, nggak ada yang nyiapin sama kondisi ini semua gitu. Even Mm-mm. kita hari demi hari juga, ini teman-teman yang ada di dalam instalasi ini juga ada beberapa yang sudah jadi teman curhat, teman ngobrol, Iya, diskusi bersama, kita bisa ngapain gitu. Karena kita sama-sama terpukul, jadi kita pasti iya. berusaha saya menguatkan satu sama lain. Tapi kalau Mm. apa yang dilakukan sama Tuku, memang awalnya kita kaget, bingung, ini harus ngapain, tapi lama-lama Mm. ya Paling kita terasa kebuk. kepukulnya di bagian apa? Apakah maksudnya kalau Mas Tio kan aku tahu bahwa nggak pakai investor seperti banyak apa bisnis kopi lain. Kalau bisnis kopi Mm-mm. lain kan mungkin ngejar growth, jadi besar-besaran gitu, cabangnya ratusan sampai ribuan. Nah, kalau mereka mungkin sekarang situasinya adalah pada saat ini kan semua bisnisnya stop. Kalau Mas Tio kan ada 12 cabang ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Itu semua operate atas ini Mas Tio sendiri. Nah itu yang paling berasa impactnya gimana? Apakah tetap mereka tetap masuk tapi gantian atau dari sales apakah turun atau gimana Mas? Jadi sales sudah pasti turun, cuma memang bertahap. Kan dia mulai Hmm. semakin turun semakin saat pemerintah semakin jelas ini COVID-nya semakin meningkat dan ada aturan-aturan seperti Hmm. sekarang PSBB. Tapi apa yang kita Ya. lakukan ya kita dari awal mencoba preventif sebanyak-banyaknya gitu, dari melakukan Hmm. penyuluhan, disinfektan, terus Hmm. itu di Instagram bahkan kita bisa lihat tuh bagaimana dari salam asiknya Iya. tetangga barista kalau ketemu, terus kalau kita nggak bisa salaman dan desinfektan tempat, sampai akhir kita tahu bahwa kami kalau emang kita harus mendukung pemerintah untuk membuat orang social distancing, berarti kita nggak bisa dine in dong. That's why teman-teman Tuku juga mengeluarkan Tuku Cur kemarin. Bagaimana mereka bisa menikmati itu, mereka tidak perlu sering-sering datang ke toko karena mereka sudah beli kopi lebih banyak gitu. Tapi Oke. semangatnya adalah memang kita yang dibutuhkan sekarang selain pastinya uang untuk bertahan, cash flow Hmm. positif. Ya. Betul. Kalau menurut saya sih adalah sebuah harapan. Hmm. Nah, dengan yang sekarang lagi saya dan teman-teman Tuku nikmatin adalah bagaimana di masa pandemi ini kita Hmm. sama-sama tahu bahwa semua negara lagi nah, kacau lah. Berjuang. Iya, Semuanya berantakan. lagi bingung semua. Jadi kasarnya semuanya lagi riset dari nol nih. Iya benar-benar. Nah, jadi sekarang jadi tiba-tiba saya pribadi dan teman-teman jadi semangat. Berarti kita ada kesempatan untuk menjadi lebih baik ya, karena mungkin ada beberapa kompetitor masih terpuruk, masih bingung Hmm. harus ngapain. Nah, Ya. makanya yang kita pahami adalah, ayo kita segera bangkit, memahami kenapa ya Tuhan ngasih kecobaan seperti ini. Ya. Ayo kita cari sisi positifnya gitu. Dari situ, kita saling menguatkan lah di internal. Kita sudah Hmm. preventif untuk jaga kesehatan, kita sudah melakukan bisnis kalkulasi perencanaan bisnis sebaik-baiknya. Sekarang menggunakan kesempatan ini, motivasi ini untuk selalu punya harapan yang lebih besar lagi buat uh, kopi di Indonesia gitu. Jadi sekarang bagaimana kita justru selagi menanti Hmm. kita bisa ngapain lagi ya buat industri ini gitu. Kita bisa ngapain lagi karena dari situ
yang akan menstimulus kreativitas teman-teman di Tuku untuk berkreasi, memberikan fasilitas apa ya, produk-produk apa lagi yang harus dikeluarkan yang bisa nyenengin tetangga Tuku gitu. Jadi intinya tadi kalau dibilang kena pukulannya paling berat di mana, kalau menurut kita bisnis pasti kedua mentality sih. Karena kita jadi bingung kan, jadi kita harus ngapain? Kita lagi seru-serunya nih awal tahun bikin town hall kan, meeting mau yang gede, hilang. Berarti kita harus mengganti kekosongan itu dengan sebuah rencana baru yang sama baiknya dan kalau perlu lebih besar lagi. Nah makanya kita ngingetin dong, motivasinya jangan terpuruk. Kalau cuma survival, ya kita ngabisin aja sisa duit buat survive. Tapi itu cuma survive. Yang kita mau kan bagaimana kita terus bangkit dan menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini alhamdulillah. Sebetulnya sekarang lagi ada project yang lagi dilakukan atau ekspansi yang lagi direncanakan nggak sih yang akhirnya harus di-adjust atau berhenti gara-gara ini gitu? Ada banget Mbak. Jadi sebutlah anggap semua yang kita rencanakan semua diulang, nggak ada. Jadi 2020 ini yang harusnya ngapain kita nolin. Oke. Karena baik lagi yang kita perlu langkah utamanya adalah menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan pegawai, habis itu berkontribusi terhadap ekonomi daerah gitu, Indonesia, daerah habis itu Indonesia gitu kan. Nah dari situ jadinya kita lebih fokus gimana cara kita bisa bertahan dulu, tapi dengan bertahan itu pun membuat kita punya nafas buat hidup lebih panjang. Nah makanya sebenarnya kayak Tukucur ini sudah ada plannya udah lama. Cuma kita nggak punya momentumnya. Nah sekarang kita punya alasan yang buat ngeluarin itu, ya sudah kita keluarin. Baik lagi, jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita akal, rezekinya sudah diatur, tinggal kita pilih-pilih yang mana yang maksud Tuhan yang buat kita bisa tumbuh ya. Ya sudah, makanya sekarang juga tadi di meeting kita lagi ngobrolin sambil di video call gini, kita lagi mencoba brainstorm ada ide apa lagi ya, kita bisa ngapain lagi ya, tetangga Tuku pengennya diapain ya, industri ini pengennya harusnya dibantu apa ya gitu. Karena kita kalau kita mikirnya makin jauh, kita nggak akan mikirin survival mode lagi gitu. Yang ada kita akan memanfaatkan momentum ini untuk membawa industri kopi Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu. Iya, aku selalu percaya sih. Jadi kalau aku tuh percaya bahwa negativity is brilliant gitu ya, karena pada saat ada negativity sebetulnya ada sisi positif yang kalau dilihat dan digunakan itu justru menjadi sesuatu yang brilliant gitu kan, karena kalau kita menyerah ya udah, tapi kalau misalnya kita ini berarti kan kalau kita survive this, I think we can survive everything ya, bahkan lebih stronger than before gitu. Pertanyaan lagi nih Mas. Ayo. Sekarang nih kalau corona sampai September atau bahkan sampai Desember gitu ya, itu gimana ya? Maksudnya untuk bisnis kopi yang daily consume gitu, apakah udah ada inovasi yang lagi dibuat sama Mas Tio, atau justru mungkin sekarang nanti semuanya tuh versi online, apakah punya pemikiran ke sana gitu? Ini karena menurut Presiden tuh bisa jadi sampai akhir tahun gitu loh. Itu dia. Yang jelas Mbak, yang saya harus syukuri sekarang adalah saya bersyukur saya punya tim yang seperti saya punya sekarang di Tuku dan di kantornya gitu. Karena mereka lah yang mewaraskan saya untuk kita bisa loh begini, kita masih bisa loh survive. Jadi kita ngomong bahkan gimana nih September. Nah alhamdulillah sebelum kita merasakan ketakutan itu, kita sudah memikirkan kayaknya nih kita nggak bisa di cuma survive doang, kayak kita harus bisa lebih panjang lagi gitu. Makanya dari situ ditanya ada perencanaan apa enggak, ada sekali. Cuma kembali lagi kita nggak pernah tahu Mbak, September rasanya juga membayangkan September terlalu jauh kan. Benar. Makanya meskipun kita tetap punya, tapi yang bisa kita lakukan sekarang nggak ada, kita cuma R&D produk setiap hari terjadi. Oke. Kemarin saya ngikutin perkembangan. Kalau saya share, bahkan saya tadi saya ceritakan saya dari rumah sakit kan, itu pun di rumah sakit pun kita tetap R&D produknya terus-terusan gitu, karena kita tetap yang kita nggak punya kan sekarang waktu kan Mbak, kita butuh
begitu momentumnya ada kita bisa bergerak kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya dibantu sama teman-teman yang bisa melakukan R&D, melakukan analisa secara mendalam, baik dari segi keuangan, operation. Jadinya by September kita sudah mengambil beberapa langkah. Kalau market perekonomian berubah seperti apa, kita akan ngapain. Kalau ternyata sudah membaik dari bulan Juli, kita akan ngapain. Gitu sih. Ini ada pertanyaan dari Aldi Lantip nih. Mas Tio, sekarang banyak kopi-kopi baru yang mirip. Gimana cara tuku counter itu? Bahkan saya nggak kepikiran untuk meng-counter sih Mbak gitu kan. Karena kalau kalau saya ingat-ingat dulu saya ngobrol 2015 sampai 2017 sama teman-teman pelaku kopi. Kita yang di industri kopi ini, yang kita nanti adalah industri yang lebih bergeliat, konsumsi yang lebih meningkat. Dan buat saya, semua kompetitor ini, saya nggak akan bilang kompetisi rezeki udah diatur, kita yang penting jalan aja gitu. Enggak, saya tetap berkompetisi sama mereka semua. Tapi saya nggak perlu meng-counter, karena menurut itu saya... Yang fanatik tuh belain tuh. Emang fanatik banget. Beda nggak tuh sama kopi lain ya, oke. Terus ya, alhamdulillah kalau kerasanya gitu. Iya banyak loh, banyak fanatiknya. Jadi menurut aku Tuku sebagai brand kopi itu sendiri positioningnya udah memisahkan diri dari yang mereka yang dianggap follower ya, karena memang Tuku yang memulai gitu. Terus Mas. Apa tadi Mbak? Aku jadi tadi lupa. kamu counter, Mas Tio nggak mau counter karena kompetisinya mungkin. Ya, aku tidak meng-counter, justru aku butuh bantuan mereka buat membuat kopi ini bisa jadi kayak es teh manis, kopi ini bisa kayak es jeruk gitu. Kopi ini jangan cuma jadi keren-kerenan semata gitu. Kopi ini harus bisa menjadi basic needs gitu. Justru dengan banyak kompetitor ini membuat ini semakin wajar produk ini untuk terus ada gitu sebenarnya. Makin ngefans nih kayaknya dengar jawabannya, yang ngefans tadi makin ngefans kayaknya sama Mas Tio dan Tuku. Tuh, setuju Mas katanya. Nggak usah di counter karena itu punya HP. Apa sih? HP. Betul. Saya bisa relate dengan bercandaan itu. Iya. Iya, ada yang terus apa lagi nih? Ada pertanyaan. Jadi total udah berapa kali bisnis sampai akhirnya ketemu yang pas? Terus sekarang setelah sukses dengan Tuku, yang lain dijalanin nggak? Kalau sebelum Tuku itu adanya Tuts 79, Tuts House masih ada sampai sekarang. Komodo Coffee, Komodo Tuts House, Tuts 79, Komodo Coffee sudah selesai. Tuts House masih ada sampai sekarang. Coffee on Wheels juga sudah selesai. Habis itu Tuku. Jadi kelima Tuku ini. Oke. Tapi yang masih jalan 2 berarti, Tuku sama Tuts House. Tapi setelah di luar itu kita masih ada beberapa brand lagi sih. Tapi setelah Tuku dia dibangunnya. Oke. Berarti sekarang udah punya beberapa bisnis lain ya? Ekspansi ke bisnis lain yang sama kayak F&B atau beda banget industrinya, maksudnya apakah ke fashion atau kemana? Dalam 2 tahun ini kita masih F&B semua sih Mbak. Oke, F&B. Terus aku kemarin kan sempat dengar tuh waktu di pembicaraan di seminar yang sebelumnya mau expand ke luar negeri juga ya Kak. Ini sekarang dengan COVID berarti di stop dulu ya Mas ya? Prosesnya ribet banget nggak tuh stop itu dan pending semua tuh, jadinya gimana tuh? Sempat kerugian besar dong? Enggak. Kita belum bergerak sejauh itu. Kemarin kan mungkin kita pembahasan itu adalah ditanyakan ada nggak sih rencananya ada, ikhtiar kesananya dilakukan, cuma kita belum mulai sejauh itu sih Mbak. Tapi yang jelas kalaupun ada proyek-proyeknya tadi yang mandek, itu lagi baik lagi jangan dibikin ribet gitu kan. Ya kita let go pasti itu kita sampingkan, pasti abis ini bisa kepake lagi kok gitu. Iya benar. Ada pertanyaan lagi, kalau misalnya tadi itu kan Mas Tio kan punya perhatian yang besar banget sama petani kan. Nah ini kan COVID kayak gini juga mereka yang paling kepukul juga ya, karena
konsumsinya menurun, pembelian juga mungkin menurun, dan mereka sendiri mungkin tidak bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya, ke kebun dan sebagainya. Itu yang dilakukan Tuku so far gimana Mas untuk mereka? Ini petani di hulu ya. Mm-mm. Kalau di hulu sih kita komunikasi terakhir, saya belum berhubungan sama semua petani, tapi beberapa yang kita berhubungan sih justru kemarin saya pernah share di story saya, justru mereka menawarkan, Mas Oh, Tio di hilir atau pelaku kopi di hilir butuh bantuan apa dari kita? oke. Karena misalnya gampangnya gini, ada yang bilang, lah orang petani aja butuh uang, masa dia bantuin kita? Hmm. Ada, Ba- tapi kalau dari yang satu case aja yang saya bahas adalah, yang saya obrolin, saya cari tahu informasinya adalah ternyata ya mereka itu juga pada dasarnya belum belum terlalu kena dampaknya COVID karena mereka di hulu kan. Oke. Tapi tetap di kota mereka itu sudah jadi masalah. Bedanya hulu Tapi sama hilir kalau di kopi tuh gimana sih Mas? saya kan di hilir, saya pelaku di end to end ke Ya, dia customer sampai kan. ke konsumen gitu kan ya. Kalau Di hulu kan di kebun kan. belinya dari mereka gitu kan. Jadi hulu ini si petaninya nih, kita hitungkan Iya, petaninya, prosesornya dan semuanya gitu kan. iya. Nah, mereka menawarkan, mau nggak kita support, apakah kita harganya perlu kita turunin gitu. Hmm. Maksudnya mereka adalah sebenarnya biar kita punya mampu beli kan, Iya. bisa beli bahan baku tuh satu. Kedua, tapi mereka juga butuh dibantu karena kalau kita nggak Hmm. mampu beli, mereka Iya, lebih bingung lagi kopinya mau gimana, nggak nggak ada ada yang beli juga. iya, nanti apa namanya busuk, tidak terkonsumsi, ya kan, terus malah justru oversupply ya. Nah, habis itu tuh dari situ akan menjadi, bisa jadi obrolan. Uh, Terus kalau marginnya tipis, petani mau ngapain? Nah, kalau Hmm. buat mereka, karena mereka punya ketahanan pangan lebih baik, kayak Hmm. misalnya bilang, nggak apa-apa mas, bentar lagi sayuran-sayuran bakal panen, kita bisa cari Hmm. uang dari sana. Jadi mereka sudah, diversifikasinya sudah lebih lengkap. Paling Hmm. tidak dari link yang saya bangun, hubungannya yang ada di jalurnya Tuku gitu sebenarnya. Hmm. Kalau untuk kayak ada kepikiran gak sih dari Tuku juga ngolah after apa waste-nya gitu dari biji kopi lalu bisa diolah lagi jadi apa ya kayak scrub atau apa kopi gitu kan? Ada Kalau kepikiran ke sana nggak sih? kalau Karena banyak kan pemikiran, sekarang udah mulai orang-orang ngambil dari kopi industri ya untuk akhirnya hmm, mengolah waste-nya. Jadi bisnis hmm, baru. kalau pemikirannya aja sih udah, tapi Hmm. kembali lagi kalau saya tidak mendengar itu akan dibutuhkan Hmm. secara masif sama tetangga Tuku, kita belum Hmm. bisa ngelakuin. Tapi kita ada R&D banget sudah dilakukan, dicoba Ya, mengolah ampas-ampas kopi itu udah diolah. oke. Tapi baik lagi kita lagi cari momentumnya dan kebutuhan yang lebih jelas mereka pengennya apa gitu. Oke. Bisnisnya Mas Tio berarti kalau dari 2015 sekarang Tuku udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama Mm-mm. lagi. Sebelum ada COVID ini sempat ini secara personal ya, sempat mengalami juga masa surut yang kayak gini nggak? Ini kan kalau sekarang karena faktor X ya, faktor luar yang semuanya nggak bisa lari dari itu. Tapi kalau personal sebelum ini Mas Tio pernah ngalamin nggak kayak misalnya ketipu atau harus jatuh banget gitu, terus misal cash flow juga bermasalah gitu, pernah nggak? Kalau dibilang jatuh, saya sih bilangnya belum. Hmm. Atau saya juga suka bilang, mungkin kemarin jatuh, cuma saya tidak merasa itu jatuh. Nggak dirasain ya, iya. Nah, jadi pasti naik turun saya kan pasti ada kan, Mbak. Nggak mungkin lah kita rasa Iya. lancar-lancar itu. Tapi kegagalan tuh banyak kok, Mbak. Rasanya kayak, ya bukan ketipu deh. Saya dapatnya, mesennya biji kopinya berapa banyak, taunya isinya tidak seperti yang dijanjikan. Itu juga pasti Hmm. ada. Kalau misalnya saya kehilangan pegawai lama saya gitu, Iya. mereka awalnya ngebangun Tuku bareng-bareng, terus mereka hengkang, berarti kan meskipun mereka punya rencana lain, tapi kan saya berarti belum mampu membangun rumah buat mereka gitu kan. Hmm. Itu Hmm. kayak gitu. Atau apalagi jatuh-jatuhnya, ya permasalahan cash flow pasti ada, kayak Mbak bilang Putus kan cinta, saya nggak disuntik Sam. putus Tunggu, kalau ngomong itu saya bisa dari mana nih mulainya nih, biasanya udah mulai nih. putus cinta.
Mungkin jatuhnya itu udah nggak dipikirin karena sekarang udah punya tambatan hati dan anak yang baru lahir minggu lalu. Jangan diungkit-ungkit. Ini kan behavior Terus, orang kan terus. juga berubah ya gara-gara ini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah kalau behavior berubah, bahkan menurut aku kalau misalnya konsep yang namanya kopi susu tetangga, nanti mungkin konsep kita bertetangga juga berubah nih Mas. Betul, Uh, betul. itu Saya nggak tahu gimana nya, saya nggak tahu harus seperti apa, tapi memang itu yang lagi harus kita perhatikan. Itu oke. harus banget kita perhatikan karena ya kita sama-sama tahu akan ada behavior baru pokoknya. Dan kita sebagai pelaku usaha dalam hal ini ya kita cuma bisa adaptif, berusaha seagile mungkin kan gitu kan Mbak. Iya betul. Jadi sekarang makanya saya suka bilang sama teman-teman, perbanyak gandingan tangan, perkuat Hmm. gandingannya, make sure kita punya ekosistem yang solid. Habis itu kenali Hmm. dengan betul siapa market kita. Dari situ pasti kita akan bisa mengisi gap bahwa kita punyanya apa, mereka pengennya apa. Nah, itu kita tinggal Hmm. segera nemuin itu. Selama kita tidak berantem sama idealis kita, harusnya sekarang ini banyak prospek-prospek usaha baru yang bisa kita jalanin gitu. Mas Tio, ini kan anak-anaknya yang nonton banyak yang pasti punya punya pemikiran mau bisnis sendiri gitu ya. Pasti banyak lah yang deep down inside gitu. Tapi juga ada banyak yang justru baru mulai tapi harus kepukul atau mengalah sama situasi yang sekarang. Atau bahkan yang malah justru mundur sebelum mulai gitu. Mas Tio sendiri karena udah menjalani lumayan lama ya, Tuku sendiri udah berarti 10 tahun ada ya berarti. Belum Apa itu? 5 tahun ya. Untuk Tuku Ya, sendiri Tuku 5 tahun. uh, ada note nggak sih sebetulnya apa yang harus disiapin, karena banyak yang akhirnya berpikir kalau misalnya tren kopi, oh ya udah semua bisnis kopi gitu kan, padahal bisnis nggak segampang itu misalnya gitu. Kayak mungkin tadi nasihat papahnya Mas Tio tuh bagus banget ya. Emang backgroundnya papahnya bisnis juga ya? Teknik sipil. Oh, tapi mengerti bisnis banget ya. Arsitek. Pernah di Prasmul juga sih S2-nya. Oh ya, aku juga di Prasmul dulu setahun. Oh iya betul, balik cerita. Iya bener. Nah, tapi Mas Tio tuh yang S1 apa S2? S1. Nah, S1 tuh, memang S1 tuh katanya jebolan-jebolan S1 itu justru lebih ke praktek. Karena kalau aku waktu di Prasmul S2 itu aku agak shock karena pelajarannya akademis banget. Jadi prakteknya tuh justru kurang ya. Jadi memang benar-benar akuntansi apa statistik gitu-gitu. Nah, mungkin ya malah yang S1 tuh menurut aku emang katanya sampai tahan banting dan punya banyak bisnis tuh, teman aku juga ada Mary. Itu karena ada study case ya, ada case-case yang dipraktekin ya. Dulu waktu di Prasmul apa yang dipraktekin? Dari Mas Tio sendiri bikin bisnis apa untuk tugas akhir? Itu kenapa ada kopi, karena saya dulu tergabung sama Komodo Coffee dulu. Oh, itu pas lagi kuliah itu ya? Mm-mm. Oh, oke. Okay. Tapi komodo kopinya nggak berlanjut nih sekarang? Enggak, namanya kampus kan dibikin rame-rame pasti kan susah jalaninnya. Cuma Namanya kenapa? alhamdulillah. Kenapa? Komodo. Namanya kenapa komodo kopi? Karena dulu foundernya, bukan saya, foundernya itu ngambil kopinya dari NTT. Oh, oke. Dan dulu kita bikinnya sosial, beli satu kopi nyumbang 1.000 untuk anak di dusun di Oh, sana. oh wow, bagus banget. Cuma alhamdulillah, even yang sekarang, saya dibantu sama yang megang bisnis di tukunya, itu juga anak Komodo Coffee dulu. Namanya Mbak Oh, jadi Diana. masih partneran ya sampai sekarang. Ini ada yang bilang video ini disponsori oleh Prasetya Mulia. Memang kita merasa Prasetya Mulia cukup berjasa untuk kemajuan anak Indonesia karena Betul. keras militer. minimal buat saya lah. Minimal buat saya itu memang sangat. Jadi saya harus, kalau disuruh cerita pasti saya akan nyambungin ke sana gitu. Iya. Tapi kalau ngelihat komen-komenannya sini, mohon maaf terlalu rame sama beberapa orang nih. Tuh masih ada yang nanya lagi, Mas awalnya bikin tuku budgetnya berapa? Dia tanya lagi. Di Totalnya bawah tadi belum. di bawah 500. Di bawah 500 juta. Balik modalnya berapa lama, Mas? Setahun.
Setahun. Wah, cepet juga. Itu Aku planningnya 3 tahun tadinya. Planningnya sih 3 tahun. wow, jadi udah achieve target 3 kali lebih cepat ya dari seharusnya ya. Wow. Mas Omar nanya apa sih Mas Omar? Iya ya, dia Oh dia nanya nggak usah dia dijawab ini mah. oh nih, kenapa Tuku nggak ada tempat duduk banyak? Ini karena udah tahu adanya PSBB. Kalau di awal ya memang kita mau memberikan experience baru aja sih, gimana caranya kita itu bisa bikin orang, bukan bikin orang pergi sih, tapi nggak lama-lama. Karena problemnya coffee shop itu salah satunya adalah turnover, membuat orang Hmm. duduk lama, jajannya tidak banyak. Hmm. Nah makanya sekarang bagaimana kita bikin tuku adalah Hmm. um, orang bisa beli sering, tetap bisa ngobrol, tapi ya bukannya jadi nggak bisa nongkrong, tapi tidak senyaman kafe. Kalau mau nyaman di kafe, nanti silakan ke coffee shop yang sudah ada di Jakarta saat itu, tapi dengan harga yang lebih mahal gitu. Hmm. Jadi Makanya karena sebetulnya juga untuk menyiasati biar apa namanya nggak ada penumpukan juga kali ya Mas ya. Terus ada yang nanya lagi, ada outletnya yang rugi nggak? Mas pernah ada nggak? dong. Pernah ada Ada yang Mbak, dibuka, tutup lagi nggak setelah dibuka? belum. Alhamdulillah tuku belum ada yang ditutup, tapi kalau ditanya ada yang rugi, ada. Tapi Sekarang alhamdulillah sekarang sudah mana aja? membaik. Sekarang ada di mana Kenapa? aja? Diceritain. Sekarang tuku tuh. Tukunya. Jadi tuku awal itu adanya di Cipete. Dia di toko yang di Cipete. Yang kedua aku bikinnya dulu di Pasar Santa. Sebenarnya ada di Ruci, tapi habis itu pindah ke Pasar Santa. Oke. Habis itu yang ketiga di Bintaro Sektor 1. Nah yang keempat, pas habis Jokowi datang, aku bikin satu toko khusus online di daerah Antasari situ. Khusus online. Terus sudah lama jalan setahun lagi, kelima buka di BSD. Kita mau coba keluar kota, tapi di Tangsel keluar kotanya. Sekarang total 12, ada yang di luar pulau, ada yang di luar Jakarta nggak? Di luar Jakarta. Iya, maksudnya di luar Tangsel juga. Oh, di Jadi luar Tangsel nggak ada, belum ada. belum ada? Mohon doanya. Ada Cibubur paling. Oh gitu, jadi Bandung pun belum ada? Belum, mohon doanya aja. Ada rencana tapi kali ya, kalau Bandung. Pasti banyak yang nungguin sih. Ini anak-anak Bandung mana nih? Pasti banyak nih anak-anak Bandung juga nih. Adanya nih, saya lihat adanya anak Jogja nih. Ini ada yang nanya lagi, tips bertahan hidup di era sekarang dong, karena kayaknya bakalan lama ini pandemi. Pertama, pastinya ini ada Mas Candi. Pertama, follow Mas Candi Soleman ini. Silahkan tuh, itu bisa di-follow Mas Candinya. Habis itu, karena intinya kita harus positive thinking dulu. Memahami kenapa kita terperangkap dengan kondisi seperti ini. Gitu. Kenapa Tuhan ngasih cobaan kayak gini. Sebenarnya itu sangat personal sih menurut saya. Tapi kembali, kalau kita tidak bisa menyelesaikan dengan kondisi sendiri, kreativitas kita nggak akan jalan. Gitu. Nah, dari setelah kreativitas jalan, berpikir sudah jernih, mulailah di sini dengan open-minded, melihat aspek-aspek lebih banyak lagi. Mungkin kita banyak sama ini cuma melihat handphone, tapi saat ini kita perlu ngobrol lebih banyak sama orang. Meskipun secara digital, kita gali-gali, kita butuhnya apa. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Yang masalahnya adalah kita harus punya mindset yang positif sehingga apapun langkah yang kita lakuin itu mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Setuju. Mas sekarang udah banyak pesaingnya, gimana caranya tetap eksis? Padahal Tuku ini nggak ada. Kita nggak ada rencana untuk eksis. Wow. Kita cuma berharap laku. Iya. Jadi Tuku itu hebatnya ya, waktu itu nanya gitu, kok nggak pernah lihat promonya Tuku gitu. Sedangkan toko lain tuh ada yang off berapa persen di GoFood dan sebagainya, Tuku tuh nggak ada. Dan very cool in a way, kayak ya udah tenang aja gitu jalan. Terus aku nanya kan, sementara dikepung nih, jadi dikepung sama kompetitor dari mana-mana. Jawabannya Mas Tio tuh aku inget banget, well aku dikepung tapi mereka semua belinya dari aku. Hebat banget, keren. Iya, itu ceritain dong Mas, mereka bisa belinya dari Mas Tio tuh gimana gitu?
apakah karena memang Mas Tio hubungannya paling baik sama para para petani kopi, atau uh, infrastrukturnya, atau justru Mas Tio belinya harganya paling bagus sama mereka, sama para petani ini? Wah, enggak sih Mbak. Aku nggak ada special treatment atau apapun itu. Cuma memang kayak tadi saya bilang, menurut saya penting untuk membangun atau berada dalam sebuah ekosistem yang sangat menyenangkan. Jadi semuanya vibe-nya positif gitu kan. Nah, Yes. alhamdulillah dengan vibe positif tersebut, saya jadi punya kemampuan untuk bermanuver bersama-sama mereka gitu. Nah, misalnya dalam hal ini yang Mbak tanyain kan, bukan masalah biar orang semua beli sama saya, tapi yang jelas, saya di luar Kopi Tuku, saya punya brand namanya Kopi Beragam gitu. Salah satu mission lainnya adalah, kita sama-sama tahu Indonesia diberkahi sama Tuhan dengan keberagaman kopinya gitu kan. Nah, saat ini justru saya pengen meng-embrace tersebut, tidak mengkotak-kotakan kopi tersebut, tapi justru menjembreng ini loh karakternya, ini loh keberagamannya gitu. Nah, makanya dengan keberagaman tersebut saya membuat menjadi sebuah format bisnis yang semoga kalau saya di hilir bisa menyambungkan, membuka market sebanyak-banyaknya, saya bisa mengambil setiap kantong-kantong kopi yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, in order to do that, so saya harus meyakinkan para pelaku usaha kopi di Jakarta dalam hal ini untuk kalau mau bisa mengambil kopi ke si Kopi Beragam ini gitu. Karena saya punya pemikiran seperti ini, narasi seperti ini, treatment bisnis seperti ini gitu. Yang mungkin mereka bisa berkaca melihat kualitasnya seperti apa sih. Saya ngeliatnya dari Kopi Tuku gitu. Kopi Tuku juga mengambil kopi yang sama dengan treatment yang sama gitu. Tapi kalau mau punya karakter kopi yang lain, nanti Kopi Beragam yang akan men-serve itu semua gitu kan. Nah, makanya dari situ even pesaingnya Kopi Tuku pun yang minta ke saya, ya saya pun nggak masalah karena itu part di mana Kopi Beragam ingin memperbanyak lagi petani kopinya yang diserap ke hilir gitu kan. Jadi ya toh persaingan antara Kopi Tuku dengan yang lainnya itu inevitable juga, nggak bisa dihindari. Jadi ya semakin Dan orang beda-beda ya Mas, maksudnya ada pengusaha yang emang maunya maksudnya fokusnya lebih ke ngejual, ada kan yang kayak gitu kan, terus ada yang tipenya justru memang membangun infrastruktur karena memang suka ya kan, suka berinteraksi, ngobrol, membangun hubungan, tuh ada yang tipenya kayak gitu. Jadi menurut aku sih role-nya masing-masing. Dan kebetulan mungkin di Indonesia anak muda sekarang mungkin pada saat ini petanya banyak kan yang jualan gitu objektifnya. Jadi mungkin mengambilnya dari Mas Tio karena Mas Tio udah punya hubungan yang dibangun tadi. Terus ada pertanyaan nih, Mas, tantangan terberat merintis tuku apa? Merintis ya, berarti pas awal-awal. Tantangan terberatnya apa? Manpower. Manpower, oke. Manpower yang ujungnya adalah bagaimana kita dealing with bisnisnya, pertumbuhan bisnisnya. Terus? Nah, manpower nanti ujungnya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan waktu itu kemarin bagaimana saya terbantu dengan digital, tapi kan kita nggak pernah tahu forecasting digital ini kan seperti apa gitu kan. Nah dari situ makanya kita terkaget-kaget kayak tadinya saya pikir saya sudah bikin kopi sekian banyak buat dijual hari ini 10 gitu, tahunya karena digital jadi 30. Nah itu kan perhitungan manpower jadi sulit kan, dan bagaimana kita memotivasi teman-teman, menguatkan satu sama lain, ayo kita nggak boleh lelah, kita nggak boleh capek karena banyak orang yang harus kita senengin, banyak orang yang pengen nyobain kopi kita gitu. Nah poin-poin kayak gitulah yang akan menjadi tantangan tersendiri karena ujung-ujungnya pasti nanti ke gaji, ke peraturan, ke kedisiplinan tim gitu. Tapi ujung-ujungnya bagaimana kita harus tetap kompak dalam menghadapi segala opportunity yang hadir di depan mata kita gitu. Iya, mungkin kalau orang banyak yang ngeliat gitu pengusaha enaknya aja atau kerennya aja ya, tapi nggak ngeliat bahwa jadi pengusaha itu komitmen 24 jam ya, mikir kalau mau mengembangkan atau ada demand expand, lebih baik bisnis itu berarti tambah banyak kerjaannya ya Mas Tio ya. Betul. Nih mau tanya, kenapa Tuku nggak pernah buka di mall atau di building kantor?
kayak kita masih menikmati kayak tadi Tetangga. kan awalnya kan kita memang karena tetanggaannya, jadi mungkin one Hmm. day kita bisa buka di gedung atau di mall, cuma kita Hmm. lagi benar-benar nikmatin karena kan Tuku ingin menjadi jembatan kopi di Indonesia gitu, dari orang yang jarang jadi sering. Nah Hmm. makanya kita Tuku harus lebih sering buka di tempat justru yang tidak di-expect ada coffee shop atau ada kopi Tuku di situ. Oke. Apa pengaruhnya, ini ada pertanyaan lagi, apa pengaruhnya kebaikan sosial terhadap penjualan tuku di masa pandemi COVID sekarang? Ada yang diambil nggak setelah setelah melakukan kebaikan sosial selama ini, bukan kebaikan sosial aja kali ya, hubungan baik sosial kali ya maksudnya, terhadap Hmm. penjualan tuku di masa pandemi COVID tetap tetap menambah ini nggak? Saya nggak tahu gimana ngukurnya, tapi pasti ada sih Mbak. Saya yakin banget Iya itu sih. pasti ada. Loyal ya, orang loyal jadinya. Iya, minimal minimal tolak ukur adalah loyalty customer, sama tadi kedua misalnya tawaran baik dari petani, terus loyalty timnya Tuku sendiri. Karena kan Maaf. berarti kan, makanya kembali lagi kita cuma pengen berada di suatu ekosistem yang menyenangkan aja gitu. Hmm. Ini banyak yang benar-benar nungguin franchise-nya loh. Terus ada rencana bisnis lain nggak selain F&B katanya? Ada, Tuh ditunggu ada. aja. Semuanya ada tapi rahasia karena eh itu senjata pamungkas. Nggak boleh terlalu Enggak, di-reveal. tapi pasti ada kok. Dan saya percaya teman-teman yang ada di sini semua pun sebenarnya juga punya banyak rencana, cuma mungkin masih agak bimbang, masih kayak Iya. perlu nggak ya, bisa nggak ya. Just lakuin, ini kesempatannya. Kalau udah pandemi kayak gini kita masih ragu, masih nggak berani, sayang sih. Iya. Maksudnya go with the flow juga aja kali ya. Jadi ngikutin apa yang terjadi juga gitu ya. Jangan Mm-mm, mm-mm. jangan kaku gitu kan. Oke, thank you banget loh waktunya Mas Mm-mm, mm-mm. Tio. Aku tahu hari ini tuh agak hektik karena harus ke rumah sakit, harus baru punya anak jadi kurang tidur. Dan ini live IG pertamanya Tuku bersama Fortuna lagi. Thank you so much. Ini ada pertanyaan lagi, sorry, aku nggak lihat tadi. Apa satu lagi, ayo. Nih, Mas resep Tuku apa sih kok bisa enak? Ini Oke, jebakan nih. cara nanti saya coba share lagi. Basically, Nah, saya share. Basically itu sekitar 20 sampai 25 mili espresso oke. dengan 150 mili, sekitar 120 sampai 150 mili krim atau susu. Oke. Habis itu Dicatat guys. gula arennya sekitar 20 sampai 25 mili. Oke. Es batu campur. Tapi Oke. kalau mau lebih gampang, silakan beli Tukuin di Tokopedia 55.000, tinggal dituang, nanti bisa dicampur dengan berbagai espresso dari coffee shop lain. Misalnya kemarin saya sama teman-teman Tuku nyobain dengan 2 kopi dengan pikul, waktu itu kemarin nyobainnya, Hmm. kita bikin cold brew, jadi tinggal di mix sama Tukuin. Insya Allah nggak akan jauh-jauh amat gitu. Jadi yang dijual di Tokopedia itu yang 1 liter itu masih bisa dicampur sama kopi lain juga ya? Yang Tukuin, jadi ada yang Tukucur Yang tukuin. 85.000, yang Tukuin harga 55.000. Itu Oh, jadi isinya kalau tukuin itu susu sebetulnya mixnya. krim sama gula aren. Oh, oke. Jadi aku pengen ngajak semua teman-teman di sini semua, it's not about kita senang sama satu brand aja, tapi saya mau ngajak semua, ayo kita mendivine ulang kopi Indonesia seperti apa, rasa-rasa kopi yang disenengin sama orang Indonesia kan seperti apa. Di Hmm. momen kayak gini, saya minta bantuan sama semua teman-teman. Ini mungkin di sini cuma 52 orang. Diajak teman-temannya explore ngopi di rumahnya ngapain. Kan kalau di saya hashtagnya tuku di rumahnya. Tuku di rumah dengan apa? Nah, saya membantu dengan membuat tukuin. Silakan Oke. bikin sesuatu dengan apa, mau bikin kue, bikin minuman. Istri saya bikin kue dengan tukuin. Nah, Oke. nanti yang lain juga mau bikin apa? Mau bikin kopi dengan coffee shop lain, nyobain pakai teh, pakai apapun, cobain dituin. Kalau memang berangkatnya dari situ. Tapi di luar itu, ayo kita explore bareng supaya habis ini kita bisa cerita-ceritaan sebenarnya cara ngopi yang diminati, yang disenengin, rasa yang dicari sama orang Indonesia kayak apa sih? Nah, di Hmm. situ sampaikan ke barista terdekat kalian, di tetangga-tetangga coffee shop kalian, biarkan mereka mengeksplorasi another kopi tetangga yang lainnya gitu.
Ini ada lagi pertanyaan. Sebetulnya ada pertanyaan dari Mas Omar juga, tapi yang ini serius kok. Apa tuh? Mas, sejauh mana brand value boleh diterobos terkait produk yang dijual di masa survival mode ini? Berat. Sangat pasti boleh. Pasti Brand boleh value kok. ya? Nggak, kalau buat saya saat ini justru ditabraknya saat bikin brand value-nya baik, pasti yang mau ditabraknya juga dengan cara baik. Jadi pasti itu cuma masalah adjustment. Iya. Kecuali dari baik jadi jahat, jadi jelek, kan Iya, itu pasti benar. saya rasa nggak mungkin itu kan. Karena kayak Keluar gini Mas Omar, personality, keluar dari personality. ya Mas Omar juga sebagai orang yang baik pasti dia akan menggunakan hal tersebut dengan cara yang baik juga gitu. Betul Mas Omar ya? Ini ada lagi satu lagi tips buat jadi entrepreneur dong Mas Tio. Kenali diri sendiri terlebih dahulu. Tidak semua orang bisa jadi entrepreneur, tapi semua orang pasti punya jiwa intrapreneur. Apa tuh Bagaimana bedanya? cara intra kan di dalamnya. Tapi kan untuk menjadi entrepreneur pun kita harus bisa berani mengambil risiko dan sebagainya. Kadang kan semua orang butuh momentum, kadang orang butuh luck-nya gitu. Justru itu saat kita mengenal diri sendiri, kita akan tahu kapan momentum itu ada dan itu kita ambil apa enggak. Masalahnya orang tidak berani menjadi entrepreneur karena dia takut. Nah, takut itu kan hanya masalah mindset. Tapi begitu kita bisa mengolah menjadi sesuatu yang jangan gambling, jangan high risk high return. Kita bukan judi. Iya. Kalau mau high risk high return kita judi aja. Tapi yang kita di sini bisnis adalah calculated risk kan. Kita mau manajemen risiko. Jadi semakin besar yang kita mimpi, terus kita mengenal betul kita akan start dari mana, disitulah kita pasti akan sadar dengan pelan-pelan kita akan bergerak dan akhirnya nggak punya alasan buat nggak melakukan atau mundur gitu. Dan dari situ pasti kita akan nikmatin untuk jadi entrepreneur sih. Karena kita yakin ini bukan hanya menjadi mencari uang. Kayaknya kalau sekarang bikin coffee shop itu gampang, minta uang sama papa mama kayaknya banyak. Investor banyak di luar sana. Tapi sekarang mau bikin bisnis apa yang bisa ngebantu menopang ekonomi di Indonesia saat ini. Gitu aja. Aku punya pertanyaan dari aku sendiri. Apa yang mungkin juga berguna buat yang lain ya pada saat mereka sekarang tuh mungkin di persimpangan, karena di persimpangan itu kan berarti sejauh mana loss itu bisa ditanggung, apakah makin ditantang atau mundur, itu tuh indikasinya apa Mas? Kan Mas Tio sendiri mengalami beberapa bisnis yang akhirnya tidak dilanjutkan, tapi ada juga yang di keep. Itu tuh pertimbangannya gimana Mas? Dalam persimpangan tapi ya. Karena kan sekarang di situasi ini tuh kan mungkin ada yang burn money-nya persimpangan banget nih. Jadi kayak Saya nggak bisa bantu banyak sih Mbak. Kalau dalam persimpangan itu sudah guts yang bermain. Tapi supaya kita tidak guts sepenuhnya, yaitu kita memahami betul semua kondisinya. Menjembreng semua masalahnya gitu kan Mbak. Kasarnya kita dikasih akal sama Tuhan, kita punya logikanya kok untuk mengambil. Sekarang kita tinggal mengambil yang outputnya paling besar dengan risiko terendah kan sebenarnya kan gitu. Cenderungnya akan ke sana kan. Begitu orang berani, orang lebih berani, mereka mengambil resiko yang lebih besar. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas jangan bingung sama hal yang memang belum kita jembreng gitu kan Mbak. Jadi persimpangan itu kadang-kadang ya kita sendiri yang tidak mau mengarahkan kanan atau kiri soalnya. Yang nggak ngeliat dulu semua ya, peta kekuatan maupun peta yang Kalaupun ada. bingung, kalaupun persimpangan, langsung pilih aja. Ini kita di masa yang kayak gitu kok. Langsung jalan. Karena nanti kita momentumnya keburu hilang soalnya. Oke. Nih ada satu lagi nih, penutup ya. Sebelum mungkin sebentar lagi ada azan maghrib. Kira-kira bisa nggak jadi entrepreneur sekaligus jadi karyawan? Ini banyak nih yang terjadi di sini. Tapi pertanyaan tuh. Saya bisa pastikan itu bisa. Tapi apakah akan menjadi apakah itu akan optimal? Ya. Saya bisa pastikan tidak. Justru saya harus memastikan pilih salah satu, kan pahami betul kira-kira Tuhan ngasih kita rezeki melalui kantor kita sekarang atau lewat usaha. Gitu. Tapi ya either way jalan dari awal jalan beriringan dulu nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu di tahun keberapa kita akan berhenti itu, dan kita harus berani di level itu nanti. Gitu. Oke, aduh thank you banget, banyak banget
yang tadi aku bilang itu aku nggak bohong sama sekali ya. Mas Tio ini salah satu orang yang menurut aku kekuatannya adalah ketenangannya. Jadi go with the flow, terus udah gitu kelihatan mungkin mungkin mentality entrepreneur yang agak langka adalah justru ketenangan itu sih pada saat di situasi apapun yang terjadi gitu, pemikirannya kalau dingin tenang itu mungkin justru yang akan bisa tahan banting, karena kalau stres duluan tuh kita mungkin udah kalah sama diri sendiri gitu. Nah Betul, sebelum betul. nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau follow Mas Tio, Instagramnya masih diprotek tapi bisa di request. Nggak, udah Uh, kok, udah kok, udah kok. Kapan-kapan kita Fortuna nih juga sebetulnya untuk COVID-19 itu kita tuh pengen bikin semacam CSR, kita tuh nyumbangin ide gitu Mas Tio untuk membantu sesama pebisnis, terus sesama bahkan sektor informal atau bahkan pemerintah untuk collab apa segala macam. Nanti ntar kita ngobrol-ngobrol ya Mas Tio ya. Jadi Yes, yes. karena Fortuna merasa satu kita agensi Indonesia ya kita harus membantu dan membangun Indonesia gitu. Jangan sampai Indonesianya berhenti dan makin sulit gitu kan. Jadi, kalau bisa Betul, menyumbang lewat ide kita mau banget. betul. Ayo, ayo. Ini Ya. kalau Fortuna mau ngajak pelaku-pelaku usaha kopi buat kumpul, minimal nih ada pasar kopi Cepete. Ini tadi ada beberapa coffee shop udah banyak Iya di sini. boleh banget. Boleh Pengen banget. bareng-bareng bikin pemikiran bareng, kita juga open. Oke, look forward to it. Nih anak-anak Oke? juga beberapa dari Fortuna ada di sini, jadi mereka juga dengar. I'm sure mereka tuh antusias banget pengen ngelakuin sesuatu yang langsung ada apa nyatanya ya, langsung ada nyatanya dan Mm-mm. memang tujuannya adalah untuk membuat solusi lah, berbagi. Aku believe bahwa Indonesia itu sekarang tidak punya jawabannya memang, tapi udah pasti kalau kita tercerai-berai pasti lemah, kalau bersatu pasti Betul. lebih kuat. Jadi apapun itu jawabannya, lebih baik bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Kita punya Gitu. solusinya kok. Kita punya solusinya. Iya. Kita negara Iya. yang punya resource yang salah satu paling banyak di kondisi sekarang. Tinggal Iya. kita mau merunut itu nggak. Kemarin banyak yang terbengkalai. Tinggal kita Iya. ambilin pelan dikit-dikit, terus kita satuin, bikin itu jadi lebih hype. Jadi kita nggak pernah perlu lagi reference luar negeri, biarkan luar negeri yang ngambil reference dari kita. Betul, betul. Keren Gitu. banget. Nah, terima kasih banget loh advice-nya untuk Terima Mas kasih, Jo. Mbak. Tapi ternyata sangat mature dan banyak pelajaran yang bisa diambil. Ntar kapan-kapan ngobrol lagi ya. Mungkin offline kalau kantor kita udah nggak work from home, kita mau mengundang Mas Tio ke kantor kita. Ayo. Ya itu juga salah satu kantor yang lumayan paling tua tapi Indonesia banget dan sangat seneng punya apa orang-orang Indonesia yang juga membangun Indonesia kayak Mas Tio gitu untuk datang ya. Siap. Thank you, Thank dadah. you, Mbak. Semua makasih ya. Stay tune di next Pot of Luck session berikutnya, nanti Oke. tamu-tamu keren Tio Siap. ya. Alright. Terima kasih Dadah. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.